Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli qadri wa la amri waqtu badan mutani yaqfu qawli amma ba'du. Hadirin para jemaah rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia dan telah dilimpahkan kepada kita sekalian yang memberikan kita kekuatan Islam, iman, sehingga kita bisa memberikan kecepatan untuk menjalankan puasa hingga pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita juga dapat menjalankan puasa hingga selesai sebulan ini. Karena disandarkan puasa bulan ini merupakan kenikmatan bagi setiap umat muslim. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan dan inspirasi bagi umatnya, Nabi yang membawa umat manusia dari zaman ke zaman keterpurukan akidah dan akhlak menjadi hamba yang tauhid dan budi pekerti yang baik. Hadirin para jemaah rahimahumullah. Ibadah puasa Ramadan tujuan kita menjadi golongan-golongan orang yang bertakwa. Dan penutup yang menjalankan ibadah puasa adalah dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Zakat fitrah merupakan berkah bagi setiap muslim dan merupakan makanan pokok yang difitrah sesuai ketentuan agama. Zakat fitrah juga wajib diberikan kepada hamba yang berhak menerima zakat. Fungsi zakat fitrah juga merupakan penutup ibadah puasa Ramadan yang dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan bagi mereka yang berpuasa sebulan penuh. Perintah menunaikan zakat setelah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalat wa atuz zakat wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Dan diberikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa mengeluarkan zakat merupakan perintah yang bersifat wajib, ain atau perorangan bagi setiap muslim. Sebagaimana wajibnya salat setiap individu. Ibadah salat mengajarkan kepada kita untuk menghambakan murni kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimensi vertikal lurus ke atas. Sedangkan zakat mengajarkan untuk memiliki jiwa sosial kepada umat manusia. Dan dimensi horizontal lurus ke samping. Ibadah zakat memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi hamba yang memberikannya. Pertama, menjadi benteng dari harta yang kita miliki. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Dengan mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga harta kita dari hal-hal yang bersifat syubhat dan haram. Dengan zakat juga kita menjadi hati kita dari memiliki sifat sombong dan memiliki
memberikan harta yang sementara akan dititipkan. Yang kedua, menghilangkan kejelekan dari pemilik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Haritsami, barang siapa membayar zakat hartanya, maka kejelekannya akan hilang dari dirinya. Yang ketiga, akan diberikan pahala yang besar, yang artinya tetapi orang-orang yang mendalami ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Ayat di atas menunjukkan bahwa muara dari pahala yang besar adalah dengan diberikannya surga bagi hamba yang memberikan zakat. Dan yang keempat, mendapat balasan sesuatu yang besar dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, maka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dan dari apa yang telah memberikan mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Quran surat An-Nur ayat 37 sampai 38. Hadirin jemaah rahimakumullah, dan yang kelima, ditutupi dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku berserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pindahkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara pusat kedua itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 12. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dosa bagi hamba yang memberikan zakat, sekaligus dan menjadikan surga yang indah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, dan yang keenam, mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat At-Taubah ayat 18. Demikian materi ceramah tentang 6 keutamaan dan manfaat dari membayar zakat yang perlu kita ketahui, dan sesungguhnya masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi yang datang tentang keutamaan dari zakat tersebut.
Tetapi karena keterbatasan waktu, maka yang disampaikan hanya yang utama saja. Semoga dengan ceramah yang kita ini menjadi suatu keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang halal serta berkah, dan kita bisa mengeluarkan ibadah jasad pada waktunya, sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.